Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Entah mengapa cerita tentang bertemunya Egy Sujana dan Hari Lubis ya, yang mana sebelumnya itu ada nama Damai, tapi nanti malah ngajak perang itu, Damai Hari Lubis, itu kok menjadi rame. Kenapa saya terheran? Karena ini bukan permasalahan yang substantif ya. Substansinya apa coba? Mereka datang ke Jokowi terus kok jadi rame begitu. Kalau buat saya sih tidak substansial ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu kenyataannya. Itu menjadi ramai dan diramaikan. Jadi sebetulnya yang mau kita bahas ini apa? Ijazahnya Jokowi atau polemik yang terjadi di sekitarnya. Yang mana sekarang itu kan sudah mulai terbiaskan tuh, sudah bukan permasalahan ijazahnya lagi, tapi sudah permasalahan politik di dalam hal ini. Nah, setelah Partai Demokrat itu kan mensomasi ya beberapa YouTuber Nusantara tuh. Akhirnya mereka juga tidak bisa fokus terhadap ijazah Jokowinya, tapi mereka sekarang menjadi fokus terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, yang mana yang saya lihat ini sekarang Jokowi mulai kewalahan begitu, makanya mengeluarkan jurus baru ya. Ini entah dari mana datangnya entah dari mana datangnya inisiatif untuk mengeluarkan isu pemaafan ya terhadap beberapa klaster dari tersangka. Entah dari mana datangnya, cuman yang terjadi memang sekarang posisinya terpecah. Jadi saat termul ini terpecah konsentrasinya terhadap permasalahan mereka sendiri, Roy Suryo juga sekarang dicoba dipecah tuh setelah dia dijadikan tersangka supaya bermasalah dengan tersangka sendiri ya. Dan ini nanti akan kita akan kita jelaskan ya. Cuman itu sudah dijelaskan oleh channel Hers Bueno Point dan itu sangat jelas sekali, sangat clear sekali bahwa memang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini berubah sikap lah. Setelah sebelumnya yang berubah sikap itu Faisal Assegaf. Dan lengkapnya silahkan lihat di channelnya Hers Bueno Point ya, karena itu clear sekali, jelas sekali. Yang menjadi permasalahan untuk saya begini, perubahan sikap dari seorang aktivis atau pejuang lah katakan demikian, itu tidaklah mengherankan, itu adalah sebuah perkara yang biasa ya, apabila substansi yang diperjuangkannya itu terjawab. Nah, yang tidak wajar apabila seorang aktivis itu dia tadinya berkoar-koar begitu ya, mengeluarkan semua bukti bahwa misalkan dalam hal ini Jokowi itu telah melanggar HAM, Jokowi itu melakukan nepotisme, ya Jokowi itu begini dan begitu, mengeluarkan banyak sekali argumen untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tadi ya. Tapi pada akhirnya hanya karena satu kejadian dia merubah sikapnya 180 derajat tanpa menjawab perkara-perkara yang tadinya dia perjuangkan. Nah, inilah ciri-ciri seorang aktivis yang digembosi atau dirinya sudah gembos atau menggemboskan diri ya. Jadi ini adalah seorang aktivis yang menyerahkan diri, entah di belakangnya ada apa karena satu dan lain hal. Kalau Rismon kan kemarin mengatakan di belakangnya ada duit begitu. Nah, itu adalah analisa yang wajar ya. Meskipun tidak melulu harus demikian. Entah apakah karena ada ancaman kemudian merasa tidak mampu untuk menghadapi ancaman itu, atau merasa lelah, atau bahkan mungkin ada duit yang mungkin ya. Kenapa ya? Karena aktivis itu pada akhirnya memperjuangkan kepentingan banyak orang. Tetapi kalau udah ditawarin duit, ya itu kan kepentingan diri sendiri. Sedangkan nangisnya anak itu lebih terdengar daripada nangisnya rakyat. Jadi kalau para pejabat saja bisa mengkhianati, ya aktivis saja, aktivis pun demikian adanya. Nah, yang mana pada akhirnya ini kan rame itu. Dan salah satu permasalahannya juga ada beberapa penyidik kepolisian yang mengantarkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini ke Jokowi. Nah, setelah itu ramai kan spekulasi ada apa di situ sampai dikatakan berpelukan segala macam. Datangnya polisi sendiri pun ini sudah bermasalah kan, karena ini sedang berkonflik sebetulnya. Lah kok kenapa polisinya datang ke Jokowi? Ya sudah, itu kan menampar muka kita masyarakat. Udah jelas kepolisian tidak netral dalam hal ini. Itu permasalahan ya.
Malah Damai Hari Lubis itu mengatakan dia akan melucuti Roy Suryo dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat sih di sini udah ini penggembosan atau menggembosi diri ya, atau menyerahkan diri. Ada apa di belakangnya saya tidak terlalu tahu. Nah, dibahaslah juga ini oleh para pejuang yang masih berani begitu ya untuk mempermasalahkan masalah Jokowi yang dimulai dari ijazah ini, karena ini tidak akan berhenti di sini, dan kita akan melihat sedikit banyaknya bagaimana dialektika dan dinamika perjuangan ijazah palsu Jokowi ini, yang mana kesananya akan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan Jokowi ya. Ini kita saksikan dulu nih Roy Suryo sendiri yang menanggapi permasalahan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kita saksikan ya. Pertemuan antara Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan juga Joko Widodo ini mengartikan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memilih jalur damai dengan Joko Widodo. Lalu bagaimana proses hukumnya? Bagaimana juga dengan para tersangka lain? Apakah kubu Roy Suryo CS juga akan melakukan langkah yang sama, meminta maaf, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Kita bahas malam hari ini bersama Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mas Roy, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Gak bakalan Roy Suryo itu ya, gak bakalan minta maaf itu. Ngapain katanya. Dan juga relawan Jokowi Prabowo Gibran, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Malam, Mas David. Ya. Oke, saya mau nanya ke Mas. Malu-maluin tuh para termul itu. Orang-orang itu kalau mau mendukung ya pejuang demokrasi begitu ya, pejuang Pancasila dan lain sebagainya. Lah ini ya, pembela Jokowi Gibran, Prabowo Gibran, malu-maluin itu. Roy, jadi kemarin pertemuannya Bang Egy dan Bang Damai ini atas sepengetahuan Mas Roy nggak sih? Enggak, tapi ada sesuatu yang baru saya ceritakan dan saya kira ini harus dibuka semuanya. Apa itu? Jangan ada yang ditutupi, karena tadi siang Egy Sujana menelpon di dekat saya, ya, salah seorang teman di dekat saya, dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Apa isinya? Nah, ada yang menarik ya. Satu, Grace Natali tadi kan bilang ada permintaan maaf itu mungkin bohong. Nggak ada sama sekali kata Egy permintaan maaf. Tidak ada. Satu. Oke, satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya Oke, tapi sebelum ke sana Mas Roy, sebenarnya menginisiasi pertemuan benar Bang Egy? Sebentar ya. Nah, ini dipermasalahkan nih oleh Damai Hari Lubis dan mungkin juga dipermasalahkan oleh Egy Sujana. Karena dari informasi yang lebih aktual lagi, Egy Sujana itu katanya sih menurut Pak Damai, kita ke situ saja namanya ya. Menurut Pak Damai, itu tidak terima isi percakapan dengan Roy Suryo itu direkam dan disampaikan ke publik dalam acara ini. Itu nggak terima tuh Egy Sujana. Yang mana berarti saya lihat Egy Sujana ini bermuka dua pada akhirnya dalam kasus ini. Jadi dia itu tidak mau memiliki permasalahan dengan Roy Suryo, entah kenapa, karena mungkin mereka juga pernah ada di dalam satu batch begitu ya, pernah ada dalam satu kolam tuh Pak Egy dengan Pak Roy Suryo ini, yang mana sedikit banyak mereka saling mengenal satu sama lain, dan mungkin ya di dalam perjalanannya namanya juga manusia begitu ya, tidak ada yang tidak memiliki kesalahan. Ini ada tahu satu dan lain hal, pada akhirnya Egy Sujana ini tidak menginginkan ada permasalahan dengan Roy Suryo, makanya mengatakan enggak ada minta maaf begitu. Tapi kan di dalam narasi yang ditimbulkan oleh Termul minta maaf, dan di dalam narasi yang lain Pak Damai ini menyerang Roy Suryo. Nah, pada akhirnya jadi ruwet ribet sama ruwet mau disatu itu jadi riwet. Kalau liwet makanan itu ya. Jadi ruwet akhirnya permasalahan ini. Mau jadi ada kabut yang tebal ya supaya Roy Suryo dan kawan-kawan beralih dulu fokus ke sini, karena si Termulnya lagi beralih fokus ke permasalahan disomasi oleh Demokrat. Saya sih melihatnya demikian ya. Ini Jokowi ini ada-ada aja. Entah apa di belakangnya, baitnya, umpannya itu sehingga Pak Egy Sujana dengan Pak Damai itu mau datang ke rumah Jokowi. Saya tidak tahu apa baitnya itu. saya nggak tahu itu ya. Jadi kalau itu saya bilang iya, kalau enggak saya bilang enggak. Ya, tapi ada keterlibatan si Darmizal, ada keterlibatan Jo, ini juga menarik karena dua orang itu adalah yang pernah akan menggulingkan Partai Demokrat. Nah, ya, jadi betul. kan artinya memang ini akan jadi besar ini kasus ini gitu loh. Dua orang itu kan terlibat dalam kongres luar biasa Berarti palsu. benar ya ada orang besar Mas di belakang. Apa? Orang besarnya nggak tahu, tanya si Darmizal sama si
rahmat itulah. Oke. Beda, ini permasalahannya bukan begitu kesimpulannya. Jadi Pak Jokowi ini memang memiliki masalah dengan Partai Demokrat. Waktu Jokowi ini dia menjabat sebagai presiden, kita tahu semua Demokrat itu berusaha untuk di hostile takeover. Dan ada dua orang ini nih yang masuk ke dalam permasalahan ini. Jadi bukan di belakang Roy Suryonya permasalahan orang besarnya itu, Jokowi narik-narik itu ke sana begitu. Dan ini memang yang menjadi salah satu narasi termul ya. Mikirnya termul itu. Oke, kita balik dulu ya sebelum sampai ke sana. Oke, kita balik dulu. Ya. Jadi ke sana tidak Satu, ada terus terang, permintaan maaf. Tidak ada, kata Egy tadi. Dan itu tolong, kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi memang. Minggu depan hari Jumat itu akan cerita semuanya. Ceritakan semua itu. Yang pertama. Yang kedua, kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, Kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Ya. Bisa jadi mungkin kalau gitu alasan ketemunya kenapa? Nah, makanya itu tanyakan ke Egy. Jadi saya kira untuk baiknya Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak ada. Oke. Egy juga tidak dibawa Pak Kosinudin, Egy juga tidak dibawa Abraham Samad, juga tidak dibawa Pak Petrus Celestino. Chemistry yang sama aja. Ya, Nah, sebentar ya. Memang tadinya itu hanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu ketidakpuasan terhadap Jokowi. Yang mana Egy Sujana ini kan membawa nama-nama TPU atau tim pembela ulama ya. Kalau tidak salah namanya itu TPUA itu. Tapi kan sekarang pada akhirnya tidak ya. Karena sekali lagi, kalau kita ingin yang namanya perubahan sikap itu biasa. Tetapi itu biasa apabila yang diperjuangkan ini dia sudah sampai kepada goal begitu. Tapi kalau di belakangnya tidak ada. Sekarang apa update-nya permasalahan ijazah itu? Kalau ijazah yang dipermasalahkan atau permasalahan HAM, kalau HAM yang dipermasalahkan atau masalah nepotismenya Jokowi, kalau nepotisme yang dipermasalahkan, yang selesai ini permasalahannya, kan nggak ada ya. Oh, gara-gara sakit misalkan. Tuh udah kalau kayak gitu mah ya gak usah jadi aktivis. Kalau kita husnuzon itu gara-gara sakit. Cuman kalau gara-gara duit apalagi itu. Kita mesti dari awal udah cari cuan begitu. Tiga, yang paling penting, Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Karena informasi A1 yang disampaikan oleh Egy Sujana, dari mulutnya Egy Sujana, itu ada 2 polisi aktif yang ikut dan polisi itu menangani perkara ini. Itu nggak boleh. Dari Polda maksudnya? Iya, Pak Prabowo harus tertibkan anggota ini. Atau Kapolri harus tertibkan. Nggak boleh ada polisi aktif lagi nangani. Ikut apa tujuannya ada di situ? Oke, dari 3 tadi yang disebutkan Mas Roy kita bedah satu-satu. Ya. Sebentar, itu minimalnya melanggar kode etik minimalnya. Ya, nggak boleh. Dikatakan itu kan nanti ada perkataan, oh itu kan restoratif justice. Ya nggak datang ke rumahnya Jokowi. Ya, Jokowi yang harus datang itu. Kalau misalkan mau restoratif justice dalam pengertian mediasi ya menurut KUHP yang baru tuh. Ya jangan datang ke rumahnya Jokowi. Apaan ini? Ya polisi datang gitu, yuk saya anter. Itu kan minimalnya nanti ya, minimalnya kan ada telepon, ada scheduling begitu. Itu saja sudah tidak boleh, sudah tidak bisa sebagai penegak hukum yang di belakangnya itu ada presumption of innocent itu ya, nggak boleh itu. Davi, jadi pertama benar kalau Bang Egy, Bang Damai kehadirannya jauh dari Jakarta ke Solo bukan untuk minta maaf ke Pak Jokowi. Itu kan versinya Mas Roy ya, versinya. Nah, kebetulan teman saya, kan kawan kami dari Rejo, relawan Jokowi itu yang mendampingi ya. Bahkan mendampingi sebelum pertemuan ke Solo itu 2 kawan saya, sahabat saya ini juga sudah bertemu Mas Egy. Nah, di sana kalau kata Mas Roy tadi itu versi Mas Roy, di sana ada permintaan maaf clear. Bahkan sebelum permintaan maaf itu ada doa dari Mas Egy sendiri. Nanti kita uji dengan Egy ya. Berdoa, ini informasi langsung oleh teman-teman saya yang mendampingi ya. Informasi dari Egy. Oke, ada permintaan maaf. Dan sebagai yang berkali-kali saya bilang ke Mas Roy, siapapun yang menemui Pak Jokowi bahkan sudah menyerang, memfitnah Pak Jokowi, pasti akan diterima. Karena Pak Jokowi itu punya jiwa besar, negarawan, ya, mantan presiden yang pasti itu semua mantan-mantan rakyatnya ketika beliau memimpin. Jadi Fred ya, ini orang tidak bisa melihat kenyataan. Jokowi itu berjiwa besar, lah Gus Nur dipenjarain.
Jokowi itu negarawan, lah dipanggil sama persidangan nggak datang, begitu, sama hakim dipanggil itu, dipinta untuk hadir nggak datang. Ijazahnya nih dipinta oleh jutaan masyarakat supaya ditunjukkan. Apalagi kalau misalkan sampai mau diberikan kepada tim independen untuk diperiksa, dipinta itu nggak mau mengeluarkan. Kemudian anaknya dikatakan tidak terjun ke dalam politik, dia yang mendorong, dia yang kampanye. Malah sekarang partai anaknya dia yang menjadi katakanlah dewan pembina begitu ya. Nah ini apa? Negarawan ini orang nggak bisa melihat kenyataan itu. Kemudian kalau misalkan permasalahannya tadi Pak Egy begitu ya, Egy Sujana ini mana yang benar nih? Apakah versinya Termul atau versinya Roy Suryo? Ini saya katakan, kita kalau mau percaya kepada dua-duanya begitu ya, yang dikatakan sama Termul benar karena mereka juga punya sumber informasi ya, dan yang dikatakan oleh Roy Suryo juga benar karena itu sudah dikonfirmasi memang oleh oleh Pak Damai itu. Ya, Egy Sujana di sini lagi pakai dua muka. Ya, yang mana mungkin yang bersangkutan itu masih belum bisa untuk menentukan diri ada di mana. Karena permasalahan berpindahnya sikap Egy Sujana ini memang tidak terjadi secara mendadak, itu terjadinya secara gradual. Yang ngomong kan kuasa hukumnya dulu tuh, kemudian sekarang ada pertemuan, kemudian ke Roy Suryo masih ngomong tidak ada permintaan maaf dan lain sebagainya. Nah ini sepertinya masih menimbang-nimbang nih Egy Sujana itu, tapi dia sudah membuka diri untuk digembosi kalau yang saya lihat. Makanya apakah masih relevan memakai nama TPUA gitu ya, tim pembela ulama itu, dan aktivis mungkin A-nya itu ya, saya ragu. Pintu terbuka lebar untuk Mas Egy, Pak Damai Lubis diterima secara bagian dari sahabat dan teman. Kalau dari kawan-kawannya Bang David mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Pertama, tadi sendiri ya, tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta maaf. Itu di Juli 2025. Ya, jauh sebelum. Nah, sekarang sudah ditunjukkan kan di depan itu gak Polda, asli. Ya? Nah, sudah ditunjukkan akhirnya Egy, apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya. Sebagai anak bangsa dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi saya akan minta maaf. Asli kacau. Tetapi juga pada sisi lain karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi soal hukum kan itu keputusan KPH. Sebentar ya. Nah itu kalau misalkan ada janji seperti itu, kalau Jokowi menunjukkan, ya sekali lagi saya katakan itu kan haknya Egy Sujana pada akhirnya mau melihat itu asli. Tetapi kan tidak berhenti di situ, dalam pengertian keasliannya tidak bisa dipastikan hanya karena ditunjukkan, apalagi yang menunjukkannya itu Polda Metro Jaya dengan segudang permasalahan yang terjadi sebelum penunjukan itu. Nah jadi kan spekulasinya jadi banyak nih pada akhirnya. Yang saya tadi katakan sekali lagi, ini apa yang menjadi motif Egy Sujana itu untuk, kalau sampai benar apa yang dikatakan oleh Termul begitu ya, meminta maaf kepada Jokowi. Itu kalau misalkan ini menepati janji saja sudah, karena Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya. Lah, kemudian permasalahan di belakangnya itu apakah cuma itu saja permasalahan yang diperjuangkan sama Egy Sujana itu? Ya, kan bukan. Nah, ini upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat juga, Egy saja sudah minta maaf, kenapa saya tidak? Tapi dalam pengertian bahwa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini, dia hanyalah sebuah alasan untuk mengcover apa motif Egy Sujana di belakang permintaan maaf kepada Jokowi, karena permasalahannya tidak sesimpel itu saat ini begitu ya. Kalau dulu mungkin sesimpel itu, seperti Roy Suryo dituduh ijazahnya palsu, tinggal ditunjukkan selesai mungkin kalau dulu. Kalau sekarang kan tidak, karena kebohongan di belakang itu yang terjadi sebelum ditunjukkannya ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya di dalam gelar perkara khusus itu sudah terlalu banyak, dan itu tidak dijawab, dan sampai sekarang tidak ada jawabannya. Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya. Kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya.
Siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Tetapi kan proses hukum Pak Jokowi nggak mungkin intervensi. Silakan hukum mau stop. Oke, Bang Davi, jadi saya mau Ini kan delik aduan. Sedari awal bukan Pak Jokowi tidak mungkin intervensi. Sedari awal yang memasukkan ini ke dalam ranah hukum kan Jokowi. Lagi gimana dikatakan tidak ada intervensi? Oh sekarang kan itu sudah berjalan. Coba lihat saja nanti ya. Kalau Egy Sujana ini benar sampai minta maaf misalkan, dan dia dimaafkan, sampai kenapa pada akhirnya ya, atau kita sebutkan pada awalnya para tersangka ini diklasterkan. Ini ada pertimbangan letak politiknya itu sudah panjang. Jadi bukan hanya sekedar permasalahan hukum di sini. Ya, kok kebetulan sekali begitu dari yang di klaster-klaster ini, klaster aktivis itu kok minta maaf semua begitu ya. Kalau dari segi klaster aktivis, lo kok di dalam klaster aktivis kok tidak ada yang di dalam yang intinya nih klaster peneliti ya, kok tidak ada di situ. Ini kan udah ini pakai analisa sedikit saja ya kita itu. Masa mau dikeluarin premis-premisnya. Jelasin di sini bahwa kemarin itu meminta maaf Bang Egy, Ya, clear. ditetapkan sebagai tersangka. Minta Bisa maafnya clear itu gimana? Egy karena mengatakan nggak ada memang berarti minta artinya maaf. mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Ya, apa yang disampaikan Mas Iki kan kalau saya lihat Mana ada itu? ditunjukin aslinya saya akan minta maaf. Oke. Nah, berangkat ke sana Insinuasi. sekarang begini. Itu Mas Roy katanya udah ditunjukkan, jadi Oke, akhirnya minta ya. maaf dan Udah berangkat ke rumah Pak jadi Jokowi. kita Ya. tunggu- jauh-jauh lagi. Ya. Kita tunggu statement asli dari Egy Sujana. Karena saya dengar langsung suara Egy Sujana, dan itu ada rekamannya tadi kepada sahabat saya yang mengatakan tidak ada permintaan maaf. Ya, kemudian ada 2 polisi aktif yang juga menangani masalah ini, ada juga di situ. Itu nggak boleh sama sekali. Pak Prabowo tolong tertibkan ini. Nggak boleh dong. Tapi kalau misalnya nggak minta maaf, kalau gitu ngapain jauh-jauh datang? Nah. Ya nggak tahu, perlu, makanya kita gini, daripada kita ngomong testimonium di auditu, saya juga meskipun saya mendengar langsung suara dia, tapi kalau ini kan mendengar langsung dari Teman mendengar saya tidak yang langsung Karena kan teman, temannya kan? sudah Sahabat datang ya. saya. Ya, Oke. ya Dan sahabat. kita dapat info. Ya, sahabatnya kan juga terlibat lah dalam dulu Nah, pembegalan ini Mas Roy, partai gitu. satu kan. lagi nih. Udah konditennya udah jelas lah dia lah Nah. gitu lah. 2 orang itu Darmizal sama Rahmat tuh udah jelas lah. Sekarang itu gini. sebentar, orang yang tadi disebutkan itu mungkin adalah front yang mengobok-obok kekuatan lawan tuh ya, tim sabotasenya Jokowi. Karena itu tim Partai Demokrat juga dulu dicoba untuk disabotase oleh 2 orang itu termasuk dalam tim yang mencoba untuk mensabotase itu atas perkataan Roy Suryo ya. Dan kalau bagi saya sih nggak peduli juga Egy Sujana itu apakah dia pada akhirnya minta maaf kepada Jokowi atau tidak lah, dia kan punya urusan pribadi ya. Dalam pengertian kalau Egy Sujana sudah merasa lelah ya, udah tua begitu, udah sakit-sakitan, udah nggak mau lagi ada di dalam permasalahan ini, udahlah mau selesai aja urusan ijazah Jokowi, bodo amat begitu, saya mau minta maaf aja, udah bilangin aja ini asli. Memang itu menjawab pada akhirnya permasalahan-permasalahan yang tiba sampai saat ini kan nggak menjawab. Apakah menjawab pada akhirnya ada ketidaksinkronan? Banyak sekali lah masalah-masalah yang sudah kita bahas begitu ya, permasalahan Jokowi di dalam konstitusi, permasalahan Jokowi di dalam korupsi, permasalahan Jokowi di dalam ijazah yang tidak asli begitu. Itu kan banyak sekali permasalahannya. Apakah dengan Egy Sujana itu berbalik arah, atau kemarin Faisal Assegaf berbalik arah, itu menjadikan semua permasalahan terjawab? Ya kan enggak. Meskipun semua orang nanti tiba-tiba begitu ya berbalik arah, pertanyaan itu kalau tidak terjawab ya tidak terjawab. Pertanyaannya kan tinggal begini, kita masih mau membahas itu atau tidak? Karena permasalahan hidup kita juga banyak. Dan kalau misalkan Mas Egy sekarang atau Pak Egy ya atau Kakek Egy itu sudah mau pensiun dari permasalahan ini, itu kan urusan dia begitu. Nah terus kenapa? Tidak signifikan, makanya tadi saya bilang. Tapi ya ini dibesar-besarkan. Jadi artinya gini, kita tunggu aja Egy Sujana untuk ngomong. Udah gitu aja. Ya. Oke. Itu paling Apa, bagus. Bang? Sujana ya, Ya, orang itu yang paling punya bagus. jiwa besar, saya kasih jempol. Nah sekarang kita nunggu giliran Mas Roy kapan mau berangkat ke Solo. Ngapain? Tak dampingin Mas. Tak Ngapain? dampingin ya. Ngapain? Untuk apa? juga. Untuk minta Ya, maaf. untuk minta maaf. Ngapain juga dia yang harus minta maaf ke seluruh rakyat Pak Jokowi Indonesia. pun memaafkan. Syukur-syukur nanti proses penyidikan ada jalan keluar. No, ini saya lihat sebagai upaya putus asa dari Jokowi. Karena sekarang Jokowi ini musuhnya sudah melebar. Makin dekat pemilu itu nanti, musuh Jokowi ini akan lebih banyak. kalau Lebih berat, dari 10 ya. tahun dia menipu monggo. rakyat dengan ijazah yang 99,9% palsu. Tapi Bang Egy aja dikatakan katanya sudah minta maaf dan Tidak berarti ada. artinya Nah, mengakui sekarang bahwa giliran Mas ijazah Roy. Pak Jokowi asli. Mau ke Solo Oke, nggak, Mas? sekarang kita tunggu. Ingin. Ngapain dia yang harus minta maaf? Dan nggak harus ke saya. Oke. Ngapain ke saya?
Ya tidak ada Abang ya, Mas Roy yang ke sana. Yang sekarang Ngapain Karena kan juga gini, ke Mas sana? Roy. Nggak Mas Roy ada sekarang salahnya. tersangka datang ke sono tak dampingin Alah, minta ngapain maaf. juga ada juga nggak punya legal standing untuk melakukan itu. Nggak saya ada. juga menganggap kasihan Nggak Mas Roy ada. loh. Nggak ada yang kasihani, dia yang harus dikasihani. Lah sekarang Dia yang harus sudah menjadi dikasihani. tersangka daripada ini Aduh. terus ribut. Apalagi Oke. kemarin ada laporan baru Mas Roy Oh ya. iya, Sekarang begini. Justru orang Nah, coba lihat ya, Termul ini sudah nggak mau lagi masuk ke dalam permasalahan substansinya itu mau dicomot aja orang-orang yang vokalnya tuh udah Adi kan sayor ya, cuman kalau Roy Suryo kayaknya sih ini paling hampir ya paling tidak mungkin untuk berubah arah seperti Egy Sujana. Kalaupun misalkan Roy Suryo itu berubah arah, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Roy Suryo dan kawan-kawan lontarkan itu terjawab ya? Kan tidak terjawab. Sekali lagi saya katakan dan sekali lagi saya tegaskan. Jadi tetap saja pertanyaan itu akan ada. Ya, dan orang-orang yang di bawah, kalau saya pribadi akan tetap mempertanyakan dalam pengertian tidak puas begitu. Ya lah kok jadi begini. Cuman kan sudah punya kesimpulan kita pada akhirnya. Cuman di ruang publik ini Jokowi atau timnya atau Termul ini dia sudah tidak punya energi untuk membahas inti permasalahannya. Karena itu nanti akan banyak sekali yang harus diselesaikan kan. UGM itu harus diselesaikan di situ, KPU harus diselesaikan di situ, kemudian kepolisian juga harus ada diselesaikan di situ oleh pihak Jokowi ini. Karena ini kebohongan yang tidak mungkin hanya berdiri dari satu pihak saja, nggak mungkin. Nah itu terlalu banyak permasalahannya. Datanglah Demokrat, kan selama ini yang membela Jokowi itu para termulnya ini kan, termul-termulnya ini tuh yang mengaku sebagai relawan, entah di belakangnya sebagai apa hakikatnya itu. Ini sudah diserang sama Demokrat, kan berkurang kekuatannya tuh. orang itu yang harus kemudian menerima ya nanti panggilan dari Polda Metro Jaya karena kemudian melakukan tindakan ya pencemaran nama baik dan kemudian fitnah. Dan laporan saya sudah masuk kepada 7 orang. Gini. 7 orang. Oh iya, satu lagi lupa saya, betul ya. Itu Termul juga sekarang menghadapi Roy Suryo. Makanya Roy Suryo bakal tambah capek juga sebetulnya di sini. Kalau tidak ada kekuatan-kekuatan di belakangnya yang semakin mendukung. Kita lihat itu urat-uratnya Roy Suryo ini udah kelihatan ya. Doakan sehat-sehat lah. Dengan itu Mas Roy ya. Ini saya bilang juga, mungkin bapak-bapak Polda dengarlah suara aspirasi rakyat dan kami. Apa rakyat? Karena selama ini Mas Roy CS ini sudah tersangka, masih dibiarkan terus di luar, Oh belum iyalah. ditahan, akhirnya terus mengulang-ulang perbuatan, Oh, enggak, membuat ini kacau. kekeseruan kan. Karena gini, Nggak ada. kemarin, Artinya adalah Anda meminta ada segera laporan ditahan lagi. aja. Laporan ini kan turunan-turunan dari kasus Iyalah. ini, berkembang menjadi efek domino, kasus baru. Mas Roy melaporkan lagi yang lain. Semua Karena apa ini turunan-turunan awalnya dari ijazah Mas palsu Roy Jokowi. masih Oke. bebas di luar kan. Udah. Kan masih Jadi bebas. maksudnya dia mau bilang tolong ditahan. Itu aja kan. Cuma mau bilang gitu kan. Iya. Ini jahat banget orang. Loh, kok Jadi jahat? nggak ada. Karena Sebentar ya. Nah itu juga kode saya rasa ya dari Termul. Ini Jokowi bakal segera menyuruh, saya katakan begitulah sudah ya. Udah bisa disuruh kok. Polda Metro saya katakan di sini ya. Polda Metro itu sudah bisa disuruh sama Jokowi dalam permasalahan ini. Ya, udah bisa disuruh. Nah itu 2 orang kemarin datang ke Jokowi mau ngapain tuh dari kepolisian. Udah bisa disuruh. Ini Jokowi mau nyuruh kepolisian supaya cepat-cepat menyelesaikan Roy Suryo dulu nih, supaya dikurangi dulu musuhnya, supaya nanti yang dihadapi itu ya Demokrat. Karena PDIP kan belum masuk nih. Ya belum masuk PDIP. Ini ke PDIP masuk bagaimana? Kalau Roy Suryo ini ditahan, apakah dia itu masih bisa mengeluarkan somasi kepada para Termul itu, YouTuber Nusantara? Saya kira juga itu akan sangat sulit kalau Roy Suryo ini ditahan. Jadi itu kode ya. Kamu ini posisinya lemah, Roy. Ya, kata Demokrat lagi. Kata siapa? Kata Termul nih kira-kiranya. Kamu mending minta maaf saja sama Jokowi. Ini sudah dilakukan oleh Egy Sujana dan damai yang ajak perang itu. Damai yang tidak damai itu sudah dilakukan. Kamu minta maaf saja, karena kalau tidak kamu itu ditangkap. Begitulah kira-kiranya. Nah cuman kalkulasinya bagaimana saya tidak tahu nih, kalkulasi dari Jokowi ya dan kalkulasi dari kepolisian itu bagaimana, apa yang menghalangi mereka untuk melakukan tindakan jahat itu ya, menahan Roy Suryo. Saya tidak tahu. Ini mungkin akan masih sangat panjang dan masih akan sangat seru ya, kecuali kalau ada manuver tajam di depan itu yang wallahu alam akan terjadi atau tidak. Demikian ya. Sekali lagi Egy Sujana mau ngapain kan bodo amat, karena substansi permasalahannya itu tidak dijawab, dan ini hanya memperlihatkan Jokowi itu semakin panik saja, semakin terkuras energinya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.